Masih bingung apa itu e-tailing? Yuk kenalan dulu. Aku Kaila Azahra. Saya Muhammad Iswanto. Saya Nur Faiza bersama Nur Asafia, Putri, dan Kesia. Kami dari kelompok 1B akan menjelaskan mengenai e-tailing. Selamat menyaksikan! Elektronik retail atau e-tailing adalah kegiatan jual beli eceran yang dilakukan secara online melalui internet. Nah, jika dalam retail konvensional, konsumen harus datang lagi ke toko. Dalam e-tailing, proses belanja itu bisa dilakukan dari mana saja, cukup menggunakan handphone atau komputer. Nah, yang dimana barang ini tuh terhubung dengan dalam sistem e-tailing, penjual atau produsen menjual produknya langsung kepada konsumen akhir. Dengan perkembangan teknologi dan internet, e-tailing itu menjadi salah satu model bisnis yang paling banyak digunakan baik oleh perusahaan besar maupun UKM karena mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Halo semua, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik e-tailing bisnis to customer atau B2C. Karakteristik yang pertama ialah transaksi langsung ke konsumen. E-tailing B2C berarti perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir melalui internet. Jadi tidak ada yang namanya perantara fisik seperti toko tradisional. Kemudian karakteristik yang kedua ialah berbasis digital penuh. Semua proses mulai dari pencarian, pemesanan hingga pembayaran dilakukan secara online melalui website ataupun aplikasi. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah aksesibilitas 24/7 yang artinya konsumen berbelanja kapan saja dan dari mana saja. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas dibandingkan toko fisik. Kemudian karakteristik yang keempat ialah personalisasi pengalaman belanja. Platform e-tailing B2C biasanya menggunakan data konsumen untuk memberikan rekomendasi produk, promosi khusus atau pengalaman belanja yang berbeda sesuai dengan preferensi. Kemudian, jenis karakteristik yang kelima ialah jangkauan pasar yang lebih luas. Penjual dapat menjangkau konsumen di berbagai lokasi tanpa batasan geografis. Hal ini kemudian membuka peluang ekspansi bisnis secara global. Selanjutnya adalah karakteristik keenam, efisiensi logistik dan distribusi. Gudang, sistem pengiriman dan layanan tracking menjadi elemen penting agar produk sampai ke konsumen dengan cepat dan aman. Selanjutnya karakteristik yang terakhir ialah biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik. E-tailing B2C tidak menggunakan biaya sewa tempat dan tenaga kerja sehingga menjadi lebih efisien. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis produk dalam e-tailing B2C. Yang pertama adalah barang fisik. Contohnya seperti pakaian, barang elektronik, kosmetik, makanan, hingga peralatan rumah tangga. Karakteristiknya ialah membutuhkan proses logistik seperti gudang, pengiriman, hingga kurir. Kemudian jenis yang kedua adalah produk digital. Contohnya adalah e-book, software, musik, hingga film. Karakteristiknya ialah tidak membutuhkan pengiriman fisik, bisa diunduh ataupun diakses secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah servis ataupun jasa, seperti tiket pesawat, hotel, layanan streaming seperti Netflix dan Spotify maupun konsultasi online. Karakteristiknya ialah berbasis pengalaman ataupun layanan, biasanya menggunakan sistem reservasi ataupun langganan. Kemudian jenis yang terakhir adalah produk hybrid ataupun gabungan, seperti smartphone dengan garansi digital. Karakteristiknya kombinasi barang fisik dengan layanan digital. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai keuntungan B2C. Nah, keuntungan B2C ini bukan hanya bisnis tapi untuk konsumen juga. Yang keuntungan B2C untuk bisnis yang pertama ada jangkauan pasar lebih luas. Dengan e-tailing, bisnis bisa menjual produk kemana saja, bahkan sampai ke luar negeri, tanpa memerlukan toko fisik. Yang kedua, ada biaya operasional lebih murah. Bisnis tidak perlu menyewa toko, banyak pegawai atau biaya listrik besar. Hasilnya pengeluaran jadi lebih hemat. Yang ketiga, mudah beradaptasi dan berinovasi. Harga produk dan promo bisa diubah dengan cepat sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Yang keempat, lebih mengenal pelanggan. Dari data belanja, bisnis bisa tahu produk apa yang diminati dan yang paling diminati oleh pelanggan. Yang kelima, ada pelayanan lebih personal. Sistem bisa memberikan rekomendasi produk sesuai minat pelanggan, sehingga peluang pembelian semakin besar. Yang keenam, ada proses kerja lebih efisien. Pemesanan, pembayaran, sampai pengiriman bisa dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Yang ketujuh, ada promosi lebih tepat sasaran.
iklan online bisa langsung menyasar calon pembeli yang sesuai, jadi lebih efektif. Selanjutnya ada keuntungan e-tailing B2C bagi konsumen. Nah, keuntungannya ini terdiri dari yang pertama ada belanja lebih praktis. Konsumen bisa belanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, harga lebih terjangkau. Harga produk sering lebih murah karena biaya operasional penjual lebih rendah. Yang ketiga, ada pilihan produk lebih banyak. Konsumen bisa menemukan berbagai produk termasuk produk yang sulit ditemukan di toko sekitar. Yang keempat, ada proses belanja lebih mudah dan cepat. Cukup beberapa klik barang bisa langsung dipesan dan dibayar. Yang kelima, rekomendasi sesuai selera. Konsumen mendapat saran produk sesuai dengan minat dan kebiasaan belanja mereka. Kesimpulannya itu, e-tailing B2C ini memberikan keuntungan dua arah. Bisnis jadi lebih efisien dan berkembang, sementara konsumen lebih mudah dan nyaman berbelanja. Jadi kita akan lanjut di strategi pemasaran e-tailing B2C. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan ini harus menerapkan berbagai strategi pemasaran. Strategi pertama adalah digital marketing, yaitu memanfaatkan media sosial, iklan online, dan MI marketing untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Strategi kedua adalah promosi dan diskon, seperti flashback, gratis ongkir, dan flash sale yang dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja. Strategi ketiga adalah membangun kepercayaan konsumen dengan menampilkan rating dan ulasan produk, menyediakan layanan pelanggan, serta memberi garansi pengembalian barang. Strategi keempat adalah personalisasi layanan, yaitu memberikan rekomendasi produk sesuai dengan minat dan kebiasaan belanja konsumen. Strategi terakhir adalah membangun branding yang kuat agar toko online mudah dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Tantangan e-tailing B2C. Nah, tantangan ini adalah berbagai hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjual produk secara online langsung kepada konsumen. Nah, adapun tantangannya itu, tantangan pertama adalah persaingan yang sangat ketat, banyaknya toko online yang membuat konsumen memiliki banyak pilihan sehingga perusahaan harus bersaing dari segi harga, kualitas, dan serta pelayanan. Nah, tantangan keduanya itu kepercayaan kepada konsumen. Sebagian konsumen masih ragu untuk berbelanja online karena takut tertipu, barang tidak sesuai ekspektasi, atau barang tidak dikirim. Nah, tantangan ketiganya itu adalah masalah pengiriman atau logistik, seperti keterlambatan pengiriman, biaya ongkir yang mahal, dan risiko barang rusak saat pengiriman. Nah, tantangan keempatnya adalah keamanan data konsumen. Dalam transaksi online ini terdapat risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data pembayaran. Nah, tantangan terakhirnya itu adalah ketergantungan pada teknologi. Jika website atau aplikasi mengalami gangguan, maka proses penjualan ini juga bisa terhambat. Baik, selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam e-tailing atau B2C. Nah, manfaat berbagai teknologi digital untuk mendukung proses penjualan online, pelayanan konsumen, pembayaran, hingga pengiriman barang. Teknologi ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Nah, yang pertama itu ada website dan mobile. Nah, aplikasi e-commerce platform fungsinya itu sebagai media utama untuk menampilkan produk, melakukan transaksi, dan berinteraksi dengan konsumen. Nah, teknologi yang digunakan website itu berbasis CMS atau Content Management System. Nah, aplikasi mobile Android dan iOS. Nah, contohnya ada Tokopedia.com, Shopee.com.id. Nah, selanjutnya itu ada sistem pembayaran digital atau digital payment. Nah, fungsinya itu mempermudah dan mempercepat proses pembayaran tanpa uang tunai. Nah, teknologi yang digunakan payment, gateway, e-wallet, virtual account, kode atau QRIS. Contohnya OVO, GoPay, Dana, transfer bank, virtual account.
Kemudian ada cloud computing. Nah, fungsinya itu menyimpan data produk, transaksi, dan pengguna secara aman serta dapat diakses kapan saja. Manfaatnya itu website tetap stabil meski banyak pengunjung, penyimpanan dan data besar atau big data. Nah, contohnya itu Amazon Web Service. Nah, selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI. Nah, fungsinya itu memberikan pengalaman belanja yang lebih profesional dan efisien. Penerapannya itu rekomendasi produk otomatis, chatbot layanan pelanggan, deteksi penipuan atau fraud detection. Nah, contohnya itu rekomendasi untuk chatbot otomatis jadi di Tokopedia, sistem promo yang menyesuaikan perilaku pengguna. Selanjutnya itu ada big data atau data analysis. Nah, fungsinya itu menganalisis data konsumen untuk pengambilan keputusan bisnis. Manfaatnya itu mengetahui produk favorit konsumen, menentukan strategi harga dan promosi, memprediksi tren pasar. Contohnya itu analisis riwayat pembelian pelanggan, data flash berdasarkan jam ramai pembeli. Nah, selanjutnya itu ada sistem manajemen logistik dan tracking. Nah, fungsinya itu mengelola pengiriman barang dari penjual ke konsumen. Teknologi yang digunakan itu sistem tracking real time, integritas dengan jasa ekspedisi. Contohnya lacak paket JNT, JNE si cepat, fitur pesanan yang sedang dikirim di aplikasi e-commerce. Nah, materi selanjutnya itu ada keamanan digital atau cyber security. Nah, fungsinya itu melindungi data konsumen dan transaksi dari kejahatan siber. Nah, teknologi yang digunakan itu ekspresi data atau Secure Token Layer atau SSL, System Education Output PIN Biometrik. Contohnya itu kode OTP saat login, Shopee sistem verifikasi pembayaran Tokopedia. Nah, selanjutnya itu ada digital marketing teknologi. Nah, fungsinya itu mendukung promosi produk secara online. Teknologi yang digunakan adalah search engine. Nah, contohnya iklan Shopee di Instagram dan YouTube. Promo flash sale melalui notifikasi aplikasi. Nah, Wow, ini ada promo. Sandal secantik Ini ini enggak cuma sih? 19 ribuan. Waduh, Berwarna lembut 9.000. pakai. Ini realtis atau penilainya? Buat itu. Betul nggak sih ini? Iya, betul. Wih, Nggak beli itu. 9.000. Ongkirnya Ini dengan Nggak ada. ini 19.000